Halo teman-teman, selamat datang di Baru 50-an Channel. Di sini kita akan membahas tentang perubahan fisik, perubahan mental yang pasti dialami oleh setiap wanita, supaya teman-teman tidak kaget apabila mulai merasakannya. Dan tentunya tips-tips agar lebih tetap sehat, siap, dan tetap bahagia. Saya Mirna yang bakal sharing tentang daily life-nya seorang wanita yang berusia 50-an. Ini kita akan membahas tentang bersiap. Ini 7 gejala menopause yang harus Anda ketahui. Simak sampai akhir ya. Ada teman saya yang menurut saya cukup sehat dan aktif. Badannya biasa aja, tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk. Usianya 45 tahun, tetapi sudah 6 bulan ini dia cerita bahwa dia tidak mengalami mens sama sekali. Tapi ada juga teman saya yang lain, sudah usia 53 tahun dan masih mendapatkan haid secara teratur. Jadi, menopause itu kapan sih? Bagaimana tanda-tandanya? Menopause adalah tahap alami dalam kehidupan seorang wanita yang biasanya terjadi di usia 45 sampai 55 tahun. Menopause adalah masa berakhirnya siklus menstruasi secara alami. Wanita dikatakan mengalami menopause apabila ia tidak lagi mengalami menstruasi dalam waktu 12 bulan berturut-turut. Tanda-tanda menopause pada setiap wanita bisa berbeda-beda dan terkadang menyerupai masalah kesehatan tertentu dan seringkali diiringi dengan gejala yang tidak menyenangkan. Beberapa gejala umum menopause adalah hot flashes, night sweat, perubahan mood, gangguan tidur, serta penurunan libido. Gejala ini dapat sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kualitas hidup seorang wanita. Agar tidak keliru, kenali apa saja tanda-tanda menopause pada wanita. 1. Menstruasi tidak teratur. Saat mendekati masa menopause, wanita mungkin akan mengalami perubahan siklus menstruasi yang ditandai dengan haid yang tidak teratur atau berubah-ubah. Menstruasi yang sebelumnya lancar dan teratur bisa datang lebih cepat atau lebih lama, dengan durasi yang lebih singkat atau durasi yang lebih lama. Jumlah darah yang keluar saat menstruasi juga mungkin akan lebih banyak atau mungkin lebih sedikit, atau hanya berupa bercak darah atau flek. Bahkan ada yang selama sebulan lebih menstruasi hingga harus ditangani oleh dokter, harus operasi angkat rahim. Tapi ada juga yang udah langsung stop aja, udah gitu aja. Yang kedua, masalah pada saluran kemih. Masalah pada saluran kemih adalah masalah umum yang sering dialami oleh wanita selama masa menopause. Perubahan hormonal yang terjadi selama menopause dapat mempengaruhi kesehatan saluran kemih yang dapat menyebabkan berbagai masalah seperti infeksi saluran kemih atau ISK, inkontinensia urin, dan penurunan elastisitas otot panggul. Infeksi saluran kemih atau ISK. Wanita menopause memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami ISK karena penurunan kadar estrogen dalam tubuh. Estrogen membantu menjaga keseimbangan bakteri dalam saluran kemih dan menopause adalah fase di mana kadar estrogen secara alami menurun. Hal ini dapat membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi bakteri di saluran kemih. Gejala ISK dapat mencakup sering buang air kecil, rasa terbakar saat buang air kecil, serta rasa sakit atau tekanan di daerah panggul. Inkontinensia urin. Penurunan estrogen juga dapat menyebabkan penurunan elastisitas otot panggul dan jaringan sekitarnya, yang dapat mengakibatkan inkontinensia urin. Wanita menopause mungkin mengalami kesulitan mengendalikan buang air kecil atau mengalami kebocoran urin saat batuk, tertawa, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Ini dapat mengganggu kualitas hidup dan membuat wanita merasa malu atau tidak nyaman. Penurunan elastisitas otot panggul. Selama menopause, penurunan kadar estrogen dapat mengakibatkan penurunan elastisitas otot panggul dan jaringan sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti prolaps organ panggul
di mana organ-organ seperti kandung kemih, uterus, atau rektum turun dari tempatnya yang seharusnya. Gejala prolaps organ panggul dapat mencakup sensasi tekanan atau nyeri di daerah panggul, kesulitan buang air kecil atau besar, dan bahkan keluarnya organ dari vagina. Penanganan masalah saluran kemih pada wanita menopause sering melibatkan kombinasi perubahan gaya hidup, terapi hormon, dan pengobatan medis sesuai kebutuhan. Ini bisa mencakup praktek seperti melakukan latihan otot panggul, mengkonsumsi makanan sehat, meningkatkan asupan cairan, menghindari iritasi pada area genital, dan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Meskipun masalah pada saluran kemih adalah hal yang umum terjadi selama menopause, penting untuk tidak mengabaikannya. Berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat agar Anda dapat mengelola gejala dengan lebih baik dan mempertahankan kualitas hidup yang baik selama masa menopause. Ketiga, sensasi rasa panas atau hot flashes. Sensasi rasa panas atau yang dikenal dengan istilah hot flashes adalah salah satu tanda menopause yang paling umum dialami oleh wanita selama periode premenopause atau menopause. Hot flashes biasanya merupakan salah satu gejala yang paling mengganggu dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang wanita secara signifikan. Hot flashes terjadi ketika tubuh wanita mengalami fluktuasi tajam dalam kadar hormon estrogen dan progesteron yang biasanya terjadi selama periode premenopause dan menopause. Gejala hot flashes dapat bervariasi dari ringan hingga parah dan seringkali datang secara tiba-tiba. Saat mengalami hot flashes, wanita mungkin merasakan sensasi tiba-tiba dan intens panas yang menjalar ke seluruh tubuh, terutama ke wajah, leher, dan dada. Selain sensasi panas yang intens, hot flashes juga bisa disertai dengan keringat berlebihan, detak jantung yang cepat, merasa gelisah, dan kadang-kadang munculnya kemerahan pada kulit. Sensasi hot flashes bisa berlangsung selama beberapa menit, dan beberapa wanita mungkin mengalami beberapa episode dalam sehari. Gejala ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat mengganggu tidur dan menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan hot flashes secara permanen, ada beberapa cara yang dapat membantu mengurangi gejalanya. Beberapa strategi pengelolaan hot flashes termasuk menghindari pemicu seperti makanan pedas, minuman berkafein, alkohol, dan rokok. Mengatur suhu ruangan untuk tetap sejuk, menggunakan pakaian ringan, dan menghindari stres. Itu juga dapat membantu mengurangi keparahan hot flashes. Beberapa wanita mungkin juga memilih untuk mencoba terapi penggantian hormon atau HRT atau pengobatan lainnya di bawah pengawasan dokter untuk membantu mengelola gejala hot flashes. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendiskusikan opsi perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu dan situasi kesehatan. Meskipun hot flashes bisa menjadi tantangan yang melelahkan selama periode premenopause dan menopause, penting untuk diingat bahwa ini adalah tahap alami dalam kehidupan seorang wanita. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan yang memadai, banyak wanita dapat mengatasi gejala ini dan menjalani kehidupan yang sehat dan bahagia selama masa transisi ini. Keempat, sulit tidur atau insomnia. Menjelang menopause, wanita bisa mengalami susah tidur atau insomnia. Mereka dapat mudah terbangun di malam hari dan sulit tidur kembali. Tubuh berkeringat atau hot flashes bisa menjadi penyebab wanita susah tidur menjelang menopause. Kondisi tersebut disebabkan oleh kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh yang terus menurun. Susah tidur membuat kualitas tidur berkurang sehingga tubuh masih saja terasa lelah dan kurang berenergi setelah bangun tidur. Kelima, vagina kering. Vagina kering biasanya dideskripsikan sebagai rasa tidak nyaman, gatal, atau perih di sekitar vagina. Wanita yang mengalami vagina kering juga akan merasakan nyeri saat berhubungan intim. Vagina kering adalah salah satu masalah umum yang dialami oleh banyak wanita selama masa menopause. Perubahan hormonal yang terjadi selama menopause
terutama penurunan kadar estrogen, dapat menyebabkan penurunan produksi lendir vagina dan penurunan elastisitas di dinding vagina. Vagina yang kering dapat menyebabkan gejala seperti rasa terbakar atau gatal di area genital. Sensasi terasa seperti terjepit atau terbakar saat buang air kecil, serta terasa sakit atau ketidaknyamanan selama atau setelah berhubungan seksual. Gejala ini dapat sangat mengganggu dan mengurangi kualitas hidup seorang wanita. Untuk mengatasi vagina kering selama masa menopause, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Gunakan pelumas. Menggunakan pelumas vagina bisa membantu mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan selama berhubungan seksual. Pilihlah pelumas berbasis air yang tidak mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Gunakan moisturizer vagina. Moisturizer vagina yang dirancang khusus untuk melembabkan dan merawat dinding vagina dapat membantu menjaga kelembapan dan elastisitas vagina. Gunakan secara teratur, terutama sebelum tidur. Pertimbangkanlah terapi hormonal. Untuk beberapa wanita, terapi penggantian hormon atau HRT atau estrogen lokal dapat membantu mengatasi vagina kering dengan mengembalikan kadar estrogen yang rendah. Namun penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendiskusikan resiko dan manfaatnya. Hindari produk yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan produk seperti sabun atau docis yang mengandung bahan kimia keras yang dapat mengiritasi vagina dan memperburuk kekeringan. Jaga kebersihan yang baik. Tetaplah menjaga kebersihan vagina dengan cara yang lembut dan tidak mengiritasi, seperti menggunakan air hangat dan sabun bebas pewangi saat mandi. Diskusikanlah dengan dokter. Jika gejala vagina kering Anda berat atau tidak merespon perawatan di rumah, penting untuk berkonsultasi dengan dokter yang dapat membantu menilai situasi Anda dan menyarankan perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan pengelolaan yang tepat, vagina kering selama masa menopause dapat diatasi dan Anda dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan memuaskan. Penting untuk memberikan perhatian khusus pada kesehatan vagina dan berkonsultasi dengan dokter jika Anda mengalami gejala yang mengganggu. Keenam, gairah seks menurun. Hai, terima kasih masih menyimak. Kita lanjut ke part 2 ya. See you!